Samra sebenarnya di abad 18 sudah masuk di Jakarta. Tapi pas di tenarnya jadi terkenal pada 1910 yang dibawa oleh Dil Muluk dari Pekanbaru. Samra itu berasal dari kata samaroh yang artinya berkumpul dalam bahasa Arab, samaroh. Jadi pada masa itu Tanah Abang adalah pusat perdagangan terbesar kan se-Asia Tenggara. Jadi pedagang dari Cina, Arab, India, Melayu pada berkumpul di wilayah Tanah Abang sambil menjajakan dagangannya. Nah, dahulu kebiasaan anak muda Betawi main-main gitar sambil nyanyi. Nah, kebiasaan ini dilihat sama orang pedagang-pedagang yang dari Arab, Cina, India yang bermukim di sekitaran wilayah Tanah Abang. Jadi, kok alatnya cuma gitar doang gitu, kenapa nggak yang lain? Jadi orang pedagang-pedagang dari Arab, India, Cina, Melayu, dia bilang besok kalau saya datang lagi saya bawa alat dari negara saya masing-masing. Awalnya namanya orkes harmonium karena dulu pakai harmonium, ya, alatnya pakai harmonium. Tapi karena harmoniumnya seperti kayak mesin jahit, lama-lama harmoniumnya hilang. Setelah selesai harmonium timbullah akordeon. Setelah ada timbul akordeon, timbullah keyboard, ya. Nah, itu cikal bakalnya. Tapi kita tidak menghilangkan suara akordeonnya, karena akordeon sendiri itulah yang punya suara yang khas tersendiri. Alat musik Samra itu khasnya memang satu akordeon. Lalu lain-lainnya itu ada bass, kontrabas, hanya dibetot. Lalu ada lagi mandolin, gendangnya gendang lontong. Lagu-lagunya itu ada yang kuracet 3/4, ada yang 4/4, dan ada yang langgam slow. Yang 4/4 contohnya seperti tadi kita udah mainkan lagunya Kalau Ente Ngaku Warga Jakarta. Kalau yang 3/4 contohnya Jika bungamu paketi-paketi pun suara gendang bertalu-talu. Kalau yang langgam, laku terima suratmu nan lalu terlambat. Lagu-lagunya ada lagu nasihat, ada lagu cinta, ada lagu gembira. Jadi semua jenis lagu ya tergantung penciptanya. Yang penting musik apapun itu bisa menjadi Samra asal itu musiknya musik Samra. Ya, kalau Samra ini kan kalau Betawi kan biasanya logatnya ape kenape gitu. Nah kalau di Samra ini karena pengaruh kebudayaan Melayu, jadi orang-orang wilayah Tanah Abang itu biasa nyebut kata bukan ape kenape tapi ape kenapa kayak gitu. Dia masih terinfluence oleh kebudayaan Melayu. Kostum inti asli daripada Samra yaitu
jas Eropa, kain serebet, dalamnya baju putih, pakai peci hitam. Itu awalnya. Kalau sekarang ya kita bisa pakai sadaria, pakai pakaian Betawi yang baju koko, peci hitam, pakai cukin atau sarung. Dia untuk dulunya untuk kegiatan-kegiatan pesta kawin, sunatan, ya kan? Karena waktu itu masyarakat belum banyak, ya kan gitu ya. Dulu juga Sambra dipakai untuk misalnya main sandiwara tunil, disebut Sambra tunil. Jadi untuk latar belakangnya itu kita main sandiwara pakai latar belakang musik Sambra, disebut Sambra tunil. Ya udah, masak apa adanya dah. Pokoknya gue lapar. Tarian Samrah masih ada. Tarian Samrah itu jogetnya berdua, ya. Berdua maju mundur, dan ada juga di antaranya ada lagu Zafin, itu juga tarian dari Samrah. Di Samrah itu kita menggunakan penari itu di saat untuk sambutan selamat datang gitu ya. Sekarang perkembangan Sambra itu tinggal 2 atau 3 grup lah ya, yang aslinya udah habis Sambra itu, udah banyak yang enggak, cuman paling ada si di Condet aja paling ya, Vivi Firman Mentako sama ada lagi satu lagi temannya itu, terus ada lagi Pak Ngaji Hendi, Aromania. Dukanya lagi yang benar-benar dari hati saya. Kenapa sih untuk saat ini nih saya dan teman-teman pengen banget mempromosikan ini, cuman kok untuk di masyarakat nggak bisa terima gitu loh. Padahal kita udah udah sedemikian rupa kita buat dengan alat-alat yang zaman sekarang ini tanpa merubah aransemen dari Samrah itu. Jadi ya itulah dukanya saya tuh. Sampai gimana ya, ini sebenarnya warisan gitu loh, kok masih tenggelam gitu loh. Harapannya biar lebih digencarkan lagi, lebih pelajarin lagi khususnya buat adik-adik. Jadi jangan terbawa sama kebudayaan zaman sekarang gitu, tapi lihat kita lestariin juga budaya-budaya kita yang zaman dulu. Semoga kedepannya orang lebih menyukai Samrah, tapi yang Samrah yang agak religius ya. Karena kan Samrah nggak macem-macem seperti itu. Kepinginnya seperti itu, ingin generasi muda menyukai Samrah dengan gayanya, silahkan gitu. Yang penting tidak hilang dari berpakemnya. Nah itu makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kalian karena ada di Jakarta punya budaya Betawi, makanya Anda belajar budaya Betawi.